Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu penguji uji kinerja UKIN. Perkenalkan, saya Kamaruzzaman ST dari SMK Negeri 3 Mandau, konsentrasi keahlian teknik geologi pertambangan, tepatnya Jalan Lintas Duri Dumai, kilometer 18, Desa Sebangar, Kecamatan Bati Sulapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Nomor induk mahasiswa 20 32 23 00 12. Hari ini saya akan melakukan pengambilan video mungkin pada kelas 12 Teknik Geologi Pertambangan dengan capaian pembelajaran mekanika batuan dengan materi uji hasil analisis laboratorium kuat tekan. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih kita semuanya? Baik. Ya semua ya. Biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta kepada ketua kelas bisa menyiapkan kelasnya agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan video untuk semangat alat yang berbeda. Kepada ketua kelas, mohon silakan. Bersiap. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, Bapak akan melaksanakan pengecekan kelas dari kehadiran. Siapa yang ada di ini kelas? Ada siapa? Pedi ya? Satu lagi siapa? Pedi sama si Nurhaka. Oh ya, Pedi sama Nurhaka. Apa kamu mereka? Oh ya. Ya, mungkin mari kita berdoa semoga menurut kita, menurut kalian cepat diberi kesembuhan ya. Amin. Kita bersama belajar pada hari ini. Tapi Bapak berharap anak Bapak bisa tetap semangat uji kuat tekan, ya. Ya, ini kesepakatan kelas kita hari ini. Untuk proses pembelajaran kita hari ini, kesepakatan kelas kita adalah online, ya, kreatif, ya, kolaboratif, kerjasama, dan gotong royong, ya. Jadi ada 4 kesepakatan kelas yang kita melaksanakan di hari ini. Karena kita akan ada penilaian, nanti ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan, ya. Jadi makanya Bapak buat kesempatan kelas kita ini seperti ini. Oke, ini masuk persepsi pembelajaran yang sebelumnya, ya. Nih,
Apakah kegiatan pembelajaran yang kita lakukan pada pertemuan sebelumnya? Siapa yang tahu? Apa? Ya, silakan. Uji kuat tekanan. Oke, uji kuat tekan. Ya, makanya hari ini kita mau analisis hasil uji kuat tekan semalam. Ya, oke. Berapakah hasil uji kuat tekan beton dari 3 sampel uji laboratorium tersebut? Siapa bisa jawab? Oke, silakan. Anda jawab. Uji. Uji 14 hari 42,45%. Ya. Untuk uji 28 hari 42,29%. Oke, ada 2 uji ya. Dari 3 sampel ya, dengan ketebalan yang berbeda-beda dan hari yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya dari hasil uji tersebut, mengapa hasilnya berbeda-beda? Siapa bisa jawab? Ya, siapa bisa jawab? Oke, diminta. Ya, siapa tahu tidak? Jasmine ya, Jasmine. Jenis semen yang digunakan. Ya, jenis semen yang digunakan. Komposisi campuran agregat. Pencampuran agregat. Ketebalan dari sampel yang Ketebalan sampel. Ada lagi yang mau dimasukkan dari uji kuat tekan? Kira-kira hasil pembelajaran yang terdahulu yang mau kita bahas lebih jauh pada untuk hari ini ya. Ada tujuan pembelajaran dan metode pembelajaran yang Bapak gunakan pada hari ini kepada Ananda semua. Yang pertama, tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menganalisis data hasil kuat tekan untuk menentukan kuat tekan benda uji material konstruksi bangunan. Ya? Konstruksi jalan. Ya. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis data uji kuat tekan untuk menentukan kuat benda uji material untuk jalan, ya, jalan kota. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menganalisis data uji kuat tekan untuk menentukan kuat tekan pada jalan perbukitan. Ya, jadi Bapak buat itu ketika cara tentunya pembelajaran karena akan Bapak bagi 3 kelompok. Dan setiap kelompok akan membahas itu semuanya, ya. Metode pembelajaran kita hari ini adalah metode problem based learning, menyelesaikan permasalahan, ya, dengan cara Anda semua berdiskusi. Oke, ini sedikit Bapak mengingatkan materi pada sebelumnya, ya. Materi kuat tekan beton, pengertian untuk kuat tekan beton adalah kemampuan beton untuk menahan tekanan atau gaya tekan sebelum mengalami kegagalan. Ini adalah parameter penting dalam merancang struktur beton untuk memastikan kekuatan dan keamanan bangunan. Di sini, ya, dikasih tegangan tegas supaya bagaimana beton itu pada kekuatan berapa dia akan mengalami retak. Ya, keretakan. Nah ini, faktor yang dapat meningkatkan kuat tekan beton. Pertama, komposisi campuran, penggunaan agregat yang lebih kuat dan bahan tambahan terpilih dapat meningkatkan kuat tekan beton. Yang kedua, proses pengawasan dan pembuatan pengawasan yang ketat selama proses pengecoran dan perawatan pasca pengecoran dapat meningkatkan kebutuhan beton. Selanjutnya, perawatan dan pembelian beton agar tetap memiliki kuat tekan yang baik. Yang pertama adalah perawatan rutin, ya, yang kedua adalah perbaikan tepat waktu. Apa itu perawatan rutin? Perawatan rutin seperti pemeliharaan kelembapan dapat membantu beton tetap memiliki kuat tekan yang baik. Perbaikan tepat waktu, apabila terdapat kerusakan pada beton, perbaikan yang cepat untuk memberikan penyebab kuat tekan. Jadi inilah materi singkat yang Bapak sampaikan kepada Ananda. Kan sebelumnya sudah Bapak
berikan materi tersebut. Bapak hanya sekedar mengingatkan Ananda materi tersebut. Oke, ini adalah gambar atau yang harus Ananda cermati, ya. Silakan Ananda cermati dari gambar di depan, ya. Di sini sudah ada pertanyaannya, ya. Sudah dapat jawabannya? Ya, pasti sudah dapat jawabannya. Dari gambar di atas, manakah jalan yang tahan lama? Ya, siapa? Yang paling tahan lama jalan yang mana? Kira-kira. Tunggu dulu, kita cari dulu tempat yang lain. Apa? Mana? Jalan aspal atau jalan beton yang tahan lama? Oke. Yang paling kuat itu adalah jalan beton. Ini, Bapak kasih contoh real sama kalian. Lihat jalan yang di Pasar Situbondo di kedai sekolah kita ini. Sama yang jalan aspal yang baru diperbaiki dalam waktu beberapa lama ini. Bagaimana kondisinya? Lebih kuat lagi jalan beton. Ya, karena selain itu ketebalan juga berbeda. Harganya juga sangat berbeda. Oke. Dan jelas dari pertanyaan pertama, manakah jalan yang tahan lama? Yaitu jalan beton. Oke. Tetap semangat ya Pak. Oke. Kalau memang benar itu jalan beton yang menurut kalian tadi itu kuat, ya, timbul pertanyaan seperti ini. Mengapa jalan beton lebih tahan lama dari aspal? Ya, siapa yang bisa jawab? Pertanyaannya, mengapa jalan beton, ya, lebih tahan lama dari jalan aspal? Oke, Asna, silakan. Oke, kita lihat jawaban dari pertanyaan yang Bapak terterakan di depan ini beserta gambarnya. Ya, Bapak kasih jawaban yang benar. Ya, ini. Dari gambar di atas, manakah jalan yang tahan lama? Benar. Jalan beton. Bapak kasih contoh, tadi udah di Situbondo. Mengapa jalan beton lebih tahan lama daripada aspal? Iya, kekuatan struktur, ketahanan terhadap cuaca, perawatan yang mudah, umur layar yang lebih panjang, ketahanan terhadap karat dan bahan kimia. Ya, kalianlah sendiri dapat menilai jalan yang ada di tempat kita tinggal ini. Jalan beton sama jalan aspal seperti apa kondisinya? Ya, kebayangkan kalian kan? Benar nggak sih Mulyo? Benar. Karena lewat depan sekolah kita nih. Coba kamu langsung jawab lagi. Depan gapura sekolah kita itu jalan beton pakai jalan aspal, kan? Dilewati sama mobil-mobil berat, apa yang terjadi? Rusak. Ya, itu contoh real yang ada di sekeliling kita yang bisa Bapak kalian menganalisisnya, ya. Ini tapi kalau boleh kita ambil kesimpulan, memang jalan beton lebih kuat, tetapi harganya pun lebih tinggi, mahal, ya. Oke. Ya, sebelum kita masuk kegiatan nanti, ada kegiatan diskusi, kita bangkitkan dulu semangat kita untuk belajar pada hari ini. Ya, seperti pada pertemuan berikut yang lalu-lalu, briefingnya masih tetap sama, tidak pernah berubah, sama kayak orang yang nggak berubah. Ya, kalau Bapak bilang geologi, jawabannya hebat. Kalau Bapak bilang pertambangan, bisa. Kalau Bapak bilang geologi, pertambangan, 2.
Pertambangan? Bisa. Geologi pertambangan? Luar biasa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, sebelum masuk pada kegiatan diskusi secara berkelompok, Bapak, ya, ini ada beberapa materi bahasan yang Ananda akan bahas di kelompok masing-masing. Ya, Bapak sudah pesan, silakan bawa HP dan laptopnya untuk Ananda berdiskusi. Waktu kita berdiskusi kelompok ini hanya sekitar 10 menit. Ya, untuk presentasi ini dan untuk kerjanya, Bapak akan menilai kalian pertama kemampuan dalam berkomunikasi. Berarti dari di depan. Ya, yang kedua, kemampuan menghadapi pertanyaan dari kelompok lain. Ya, yang ketiga, penggunaan materi. Itulah 3 item yang akan Bapak ambil dari saat kalian berdiskusi kelompok sampailah pada saat kalian presentasi. Oke? Bisa kita mulai? Oke, kelompok 1. Sebelah mana? Oke, lebih baik kelompok 1 di sebelah kanan Bapak ya. Ya, ini kelompok 2 dan di sini adalah kelompok 3. Oke. Ini akan Bapak kasih materi tentang yang akan kalian bahas. Nih. Kelompok 1, latihan. Judul pembahasannya adalah kuat tekan beton jalan kota. Topik bahasan itu ada 5. Faktornya yang mempengaruhi kuat tekan beton jalan kota, metode pengujian tekan beton jalan kota, standar kuat tekan beton jalan kota, kasus-kasus kerusakan jalan kota, dan terakhir solusi untuk meningkatkan kuat tekan beton jalan kota. Dan ini adalah kelompok 2, ya, kuat tekan beton jalan desa. Ya, nah, ini ada topik bahasanya. Ini aja yang kalian bahas. Ya, yang ketiga ada kuat tekan beton jalan perbukitan. Ini kelompok ini. Ya, silakan Ananda kompromi berdiskusi secara interaktif satu sama lain, saling bertukar pikiran, ya, satu sama lain. Bapak akan mematok waktu sekitar. Seandainya kalau ada masalah, Bapak disampaikan ya berkelompok. Ada masalah? Kalau ada masalah, ya apa? Ya, ya. Tanya aja yang sesuai dengan hati kamu ya. Ya, yang lain buat PPT-nya, yang lain cari materinya ya, mau dibahas. Ya, yang lain bagi-bagi kerja. Ada yang membahas PPT, ada yang membahas materi, cari materi. Ya, Bapak kan sudah kasih tahu untuk mempercepat atau mempermudah jalan kalian dalam mencarikan materi. Kan sudah Bapak kasih tahu untuk aplikasi-aplikasinya. Silakan digunakan untuk mempersingkat waktu. Dan juga anak Bapak tentukan siapa yang presentasi. Ya? Siapa yang presentasi? Kalau bisa bergantianlah.
tidak ada rasanya. Ya, lupa ya. Yang buru-buru ya, kita singkat 10 menit cuma. Ya. Oke. Buat sebenarnya mungkin kompor apanya bahasanya. Kalau di sini ada masalah lagi, ada masalah yang persiapan untuk presentasi. Dapat ya? Oke, ada masalah? Nggak ada ya? Tinggal menambah dulu aja nama nanti ya, biar jelas. Buat nama kelompoknya, buat nama kelompok dan nama-nama dalam kelompok siapa aja, ya? Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pembangunan jalan di kebun kita. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini akan dijelaskan. Ada yang mau tanya? Oke, silakan berdua. Saya akan menjelaskan kepada kelompok 3 apa itu surat kontur. Baiklah, di sini akan dijawab oleh teman saya yaitu Vita Sari. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Surat kontur adalah untuk membutuhkan teknis khusus untuk membangun jalan yang aman dan stabil di area dengan kontur perbukitan yang kuat. Membangun jalan desa dengan metode. Membangun jalan desa dengan metode memerlukan perencanaan yang matang serta teknologi kondisi yang tepat. Tantangan utama meliputi pembiayaan. Ya, kepada Febri, waktu dan tempat kami persilakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya adalah apa saja solusi untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur penduduk dalam pembangunan jalan desa dengan beton. Oke, pertanyaan yang dijawab oleh Asna. Baiklah, di sini saya menunjukkan yang 1. Menguatkan teknologi konstruksi PVC, sebuah kolaborasi dengan pihak terkait. Ya, gimana pertanyaannya? Bukan jalan kota sangat beragam, misalnya komposisi bahan, rasio SCP atau AC, waktu pengerasan dan kualitas konstruksi secara keseluruhan. Ini akan dijawab oleh teman saya yaitu Aka. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. 1. Metode pengujian labor atau ILUM. 2. Metode pengujian lapangan dan 3. Metode pengujian in situ. Mantap. Nah, pas apa yang itu? Pas kan? Ya kan? Kalau sudah kira-kira sudah ada pertanyaan, silakan kelompok 3, kelompok 1 untuk menutup sesi presentasi. Baiklah, sekian dari presentasi kami hari ini. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Selamat siang. Silakan. Terima kasih. Dari pertemuan kita pada hari ini. Oke, jadi Bapak pasti dulu kan ada ini ya. Ini ya. Kesimpulannya, hasil analisis kotekan beton adalah parameter kunci dalam menentukan kekuatan dan daya tahan struktur beton. Yang kedua, analisis yang tepat dapat memberikan informasi yang akurat mengenai Selanjutnya Bapak akan mengasih Anda waktu 10 menit dalam penulisan laporan. Paham? Oke? Penulisan laporannya sudah selesai. Bapak minta setiap kelompok bisa mengantarkan hasil laporannya ke depan. Ya, kumpul aja. Ya.
Terima kasih. Oke, selanjutnya setelah kita diskusi kelompok dan membuat laporan untuk mengetahui kemampuan anak-anak Bapak sekalian, Bapak akan melakukan soal tes pengetahuan. Ya, sedikit soalnya, nggak banyak. Ya, ada 5 soal dan jawabannya sangat mudah sekali. Ya, silakan ada Bapak kerjakan di dalam kertas lembar saja. Cukup jawab jawabannya aja. Soal tidak perlu dijawab. Jawaban dari soal dijawab. Oke, silakan dikumpulkan ya balik ke kelompoknya, silakan. Semoga tidak terlupa semua ya. Tuntas. Oke, untuk refleksi pembelajaran. Ya, apakah dengan diskusi kelompok Anda termotivasi proses pembelajaran hari ini? Ya, mudah-mudahan nanti untuk beberapa pertemuan kita akan banyak kolaboratif antara PJBL dan TBL. Ya. Yang kedua, apakah materi yang kita bahas bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya. Kenapa sangat bermanfaat? Kita biar tahu jalan di kota seperti apa, jalan yang di desa seperti apa, jalan yang ada kebutuhan seperti apa, dan kita tahu sendiri bagaimana kekurangan dan kelebihan jalan beton dan jalan aspal. Untuk materi selanjutnya minggu depan nanti akan Bapak share ke grup kelas materi kita mengenai kuat tekan batuan, ya. Kita masih belum mengenai geoteknik. Oke, sekianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi kesimpulannya, ya. Kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini yang bisa kalian simpulkan apa? Satu orang aja. Ya, bisa simpulkan apa pertemuan kita pada hari ini yang bisa diambil garis besarnya. Ya, silakan. Kita dapat mempelajari tentang kuat tekan yang ada di dalam desa, hubungan ataupun kita mau kota. Iya. Lagi ada yang lain? Ya, silakan. Dari sini kita bisa tahu bahwa aspal dan kota berbeda. Iya. Jadi kalau contoh konkret sudah Bapak kasih tahu. Jalan yang berbukit sudah Bapak kasih tahu contohnya. Jalan yang beton sudah, jalan aspal sudah. Jalan di kota di desa sudah semua. Sudah semua Bapak kasih yang real dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Anda supaya tahu ya kualitas antara beton dan aspal itu sangat berbeda sekali. Ya, boleh Anda ngecek sekali bagaimana saat jalan aspal di siang hari. Coba cek. Ada macam kota Morgana. Pernah lihat? Pernah ya? Kamu ngerti dia gini, macam ada kota Morgana, penguapan. Yang kedua, contohnya lagi, saat musim saat dia panas, tiba-tiba hujan turun,
kamu perhatikanlah, pasti ada asap dan menimbulkan bau. Itulah realnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, oke. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, terima kasih Bapak ucapkan buat anak dan Bapak semuanya yang sudah semangat dalam belajar pada hari ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan sangat bermanfaat bagi anak dan Bapak sekalian. Ya. Cuman sebelumnya Bapak ingin berpesan dahulu sebelum bisa mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4. Oke. Silakan ketua kelas, kita duduk yang rapi, bersihkan meja dulu. Ya, rapikan meja dulu. Ya. Ya, sudah? Bapak juga merapikan meja Bapak juga. Oke, ketua kelas silakan. Siap. Sebelum akhir pembelajaran, mari kita berdoa. Pelan-pelan. Sudah selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Ya, silakan berkelompok dulu dari kelompok 3 dulu untuk meninggalkan ruangan. Silakan Mbak yang berkata di bawah. Ya, kelompok 2 silakan mejanya dibersihin. Ya, kelompok 1.